Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Mardiana, NIM 1825130, mahasiswa Universitas Pasir Pangarayan, jurusan Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS Teknopreneur dengan dosen pengampu Bapak Purwantoro. Soal yang pertama, jelaskan apa yang membedakan produk Anda dengan pesaing. Kalau produk kelompok kami banyak menggunakan dari bahan yang sudah dibuang, seperti sampah plastik. Jadi sampah plastik ini kita jarang banget membeli yang baru. Kalau pesaing mungkin lebih banyak menggunakan barang atau plastik yang baru dibeli. Kemudian soal yang kedua, apakah produk Anda memiliki hal yang membedakan sehingga patut dipertahankan? Produk kami lebih ramah lingkungan karena kami membuat produk itu dari hasil sampah masyarakat, jadi ada nilainya tersendiri. Soal ketiga, jelaskan pada segmen mana ide bisnis Anda ini. Jadi ide bisnis kami ini segmen pasarnya baik itu ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak, anak sekolah, SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa. Soal yang keempat, jelaskan bagaimana cara agar Anda dapat mencapai target segmen pelanggan dengan biaya marketing message secara efektif. Cara kami agar mencapai target adalah kami harus memiliki rencana yang jelas untuk biaya yang efektif dalam mengakuisisi pelanggan. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana Anda bisa membuktikan kelangsungan ide Anda dengan cepat dan murah. Kami membuat situs yang memiliki manufaktur outsourcing atau membuat versi 1.0 dengan tangan kami sendiri daripada membeli peralatan yang mahal. Cara lainnya yaitu luncurkan dalam geografi yang terbatas. Misalnya, kita telah bekerja sama dengan perusahaan yang sedang mengembangkan sebuah aplikasi untuk industri properti manajemen. Kita mulai dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan manajemen properti lokal untuk membuktikan konsep dan bekerja melalui beberapa tantangan. Sekarang kita meluncurkannya ke geografi lainnya. Soal yang keenam, jelaskan bagaimana tentang keuangan atau proyeksi keuangan dalam ide bisnis Anda. Kami sebagai pemilik usaha harus memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha, sebab hal ini akan sulit membedakan antara pengeluaran pribadi dengan pengeluaran usaha. Dengan usaha utamanya merupakan usaha daur ulang plastik bekas. Di sana pada dasarnya setiap produk yang akan dijual tentu beraneka ragam. Jadi tidak heran harga dan keuntungan yang diperoleh tidaklah sama. Soal yang ketujuh, jelaskan seperti apakah profil calon pelanggan Anda. Adapun profil calon pembeli barang daur ulang kami yaitu cocok untuk semua kalangan, baik itu ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak, anak sekolah, SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa. Karena produk ini tidak memandang batasan usia juga status kalangan seseorang, produk ini sangat menarik, memiliki nilai pakai dan keindahan tersendiri. Soal yang ke-8, jelaskan perhitungan berapa lama bisnis bisa produk atau layanan Anda bisa hidup, yaitu punya lifetime di pasar. Menurut kami, yang namanya kita sebagai manusia tidak dapat mengetahui berapa lama usaha kita akan bertahan. Namun, kami akan tetap berusaha untuk mempertahankannya. Adapun usaha yang kami lakukan, di antaranya berusaha menciptakan berbagai varian dan warna-warni yang lebih menarik. Selain itu, produk kami memiliki keunggulan tersendiri yaitu memanfaatkan barang bekas yaitu plastik dari daur ulang sampah. Baik, lanjut soal ke-9. Jelaskan bagaimana tahapan Anda dengan mengeksekusi ide bisnis Anda. Adapun cara kami mengeksekusi ide bisnis kami yaitu yang pertama, kami mencari dan telah berhasil menemukan ide bisnis kami, yaitu memanfaatkan atau mendaur ulang sampah-sampah plastik bekas. Kedua, kami telah menentukan biaya operasional usaha kami.
Ketiga, dikarenakan ada kendala pada modal keuangan kami, maka kami memasarkan produk kami melalui sosial media. Soal yang terakhir, jelaskan apakah bisnis Anda siap menghadapi persaingan bisnis? Ya, sangat siap, karena kami telah menyiapkan beberapa cara cerdas agar bisnis kami dapat bersaing di tengah persaingan yang sangat ketat. Yang pertama, amati dan pelajari saingan usaha. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah dengan mengamati perilaku persaingan atau kompetitor usaha kami. Yang kedua, pahami karakteristik usaha. Langkah yang kedua itu, kami harus mengerti dan memahami karakter usaha kami. Mengapa? Karena ini bertujuan agar kami dapat mencapai target pasar. Lakukan prinsip ekonomi, yaitu memerlukan modal kecil untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Yang ketiga, amati, tiru, dan perbaharui. Cobalah untuk mengamati perilaku persaing. Tirulah cara tersebut dan modifikasi untuk usaha kami. Cara ini sudah banyak dilakukan untuk mengembangkan usaha. Hal ini biasa dilakukan bagi pemainan baru. Keempat, cari mitra usaha. Mitra usaha itu sangat berguna untuk menanam modal di usaha kita, atau dengan kata lain menjalin kerjasama dengan perusahaan yang berkaitan dengan kami. Kami juga bisa menekan biaya iklan produk usaha kami. Yang kelima, yaitu beri potongan harga. Cara ini juga menjadi cara yang ampuh untuk meningkatkan penjualan yang biasa kita terapkan di event atau di hari-hari tertentu. Keenam, keramahan dalam komunikasi ke konsumen. Pelayanan merupakan salah satu cara yang bisa membuat orang senang. Mengapa? Karena di kehidupan manusia, orang yang berperilaku baik kepada orang lain itu disenangi. Begitupun sebuah perusahaan ke konsumennya. Ketujuh, jujur. Mengapa harus jujur? Karena ini adalah hal yang paling penting dalam segala sesuatu. Jangan sampai karena hanya untuk keuntungan semata kami membohongi konsumen kami. Baiklah, itulah jawaban dari UAS Teknopreneur. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.